Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Leonard, MMMPD, kepada yang terhormat rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 10 akan menyajikan tentang evaluasi kurikulum, yaitu saya sendiri, Bapak Susanta, dengan Bapak Pringgo Willy Praputra. Tujuan presentasi yang ditulis makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian evaluasi kurikulum, tujuan evaluasi kurikulum, fungsi evaluasi kurikulum, jenis evaluasi kurikulum, prinsip evaluasi kurikulum, bentuk pelaksanaan evaluasi kurikulum, teknik pelaksanaan kurikulum, prosedur evaluasi kurikulum, pendekatan evaluasi kurikulum, dan model evaluasi kurikulum. Kita pahami pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, produk, dan dampak dari suatu kurikulum. Di sini kita bahas tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi suatu alat atau teknik untuk mempertanggungjawabkan hasil sebuah program pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua, evaluasi kurikulum bertujuan untuk memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk peserta didik. Yang ketiga, evaluasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan program pendidikan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Adapun fungsi evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, sebagai umpan balik atau feedback bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, untuk mengembangkan kurikulum khusus yang ingin dicapai. Yang kelima, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah. Kemudian jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah evaluan, yang terakhir adalah evaluator atau yang kedua. Yang pertama, evaluasi konten. Evaluasi ini berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum, yaitu tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, agama, teknologi, dan sebagainya. Evaluasi ini berkaitan dengan dokumen kurikulum seperti ketetapan peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan direktur jenderal, dan sebagainya. Kemudian evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih berfokus kepada apakah dokumen tersebut sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diamanatkan oleh pusat. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi suasana kelas, fasilitas belajar dan mengajar, jadwal,
pekerjaan yang harus dilakukan guru dan peserta didik di luar kelas, suasana kerja di sekolah, dan juga dukungan masyarakat. Kemudian evaluasi hasil, yaitu evaluasi ini untuk mengevaluasi hasil belajar dari kurikulum yang sudah berjalan. Kemudian jenis evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berdasarkan bentuk evaluator. Yang pertama adalah internal. Evaluasi internal dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing dengan berfokus kepada penyempurnaan dokumen, kurikulum, dan penyempurnaan proses implementasi kurikulum. Evaluasi yang disebut juga monitoring. Kemudian yang eksternal adalah evaluasi eksternal dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Pringgo. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Sutanta. Program evaluasi kurikulum didasarkan atas beberapa prinsip. Yang pertama adalah evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu akan mengarah ke kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum itu dilaksanakan. Berikutnya, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanaan evaluasi kurikulum mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum pengambilan keputusan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemilik, orang tua, bahkan siswa itu sendiri, di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Hal ini karena pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang dan oleh karenanya harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan tuntutan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang paling utama mengetahui tentang keterlaksanaannya dan keberhasilan kurikulum serta permasalahan yang dihadapi. Bentuk pelaksanaan evaluasi dilihat dari pelaksanaan dan tujuannya. Evaluasi kurikulum dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu evaluasi formatif dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan bertujuan menjadi dasar dalam perbaikan. Evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Evaluasi sumatif. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Adapun evaluasi ini dilaksanakan di akhir pelaksanaan kurikulum. Jika pada tingkatan SD dilaksanakan setelah kelas 6, di tingkatan SMP pada kelas 9,
dan di tingkatan SMA ataupun SMK pada kelas 12. Teknik-teknik pelaksanaan evaluasi kurikulum. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat menggunakan dua macam teknik. Yang pertama adalah teknik bukan tes dan teknik tes. Teknik bukan tes adalah teknik yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Teknik bukan tes itu biasanya dilakukan dengan cara wawancara atau interview, angket, ataupun pengamatan observasi. Teknik wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun menggunakan media. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara, tentu saja pedoman yang mengacu pada tujuan yang ditetapkan. Teknik angket atau menggunakan angket adalah wawancara yang dilakukan secara tertulis. Prinsip penggunaan dan penyusunan alat sama dengan wawancara. Dan yang terakhir, pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Teknik berikutnya adalah teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu. Mana hasil penilaian terbentuk angka atau kuantitatif, selanjutnya ditafsirkan tingkat penguasaan kompetensi siswa. Prosedur evaluasi kurikulum. Prosedur evaluasi merupakan pedoman untuk membantu evaluator agar berada pada jalur yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hamalik tahun 2008, beliau mengemukakan bahwa evaluasi kurikulum harus dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan kurikulum yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari kurikulum yang ada agar mengetahui pelaksanaan proses instruksional yang diterapkan pada suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum dan kebutuhan nyata. Maksudnya adalah di sini evaluator akan mendiskusikan keterkaitan antara kurikulum dan kebutuhan nyata yang sedang atau akan terjadi. Dari kurikulum dan kebutuhan nyata, selanjutnya menentukan masalah dan tujuan pendidikan. Hal ini, evaluator akan menentukan bidang-bidang permasalahan dan tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai berkenaan dengan masalah tersebut. Selanjutnya, melakukan penilaian pada kurikulum yang ada. Pada tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dengan teliti dan pada seluruh komponen yang ada. Kemudian dilakukan perencanaan program pendidikan. Hal ini dikarenakan sebelum melaksanakan perubahan yang besar pada program pendidikan harus direncanakan secara seksama dan direncanakan dengan lebih matang. Lanjut ke rencana pelaksanaan perbaikan. Nah, pada tahap ini, berdasarkan kebijakan dan hasil evaluasi evaluator akan membuat perencanaan untuk melaksanakan perbaikan sebagai pedoman guna memperoleh hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi program dan perubahan. Hal di sini sudah terjadi hasil evaluasi, kemudian akan dilaporkan dan dilaksanakan oleh pengguna jasa evaluasi. Dalam hal ini adalah satuan pendidikan. Pendekatan evaluasi kurikulum. Terdapat dua pendekatan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama pendekatan saintis ideal dan yang kedua adalah pendekatan humanistis ideal. Pendekatan saintis ideal adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada sisa dalam skor hasil tes. Kebanyakan informasi yang dikumpulkan melalui pendekatan ini adalah data kuantitatif yang bisa dianalisis secara statistik. Selanjutnya, pendekatan humanistis ideal.
Pendekatan ini tidak menerima penemuan eksperimen. Observasi menjadi sangat penting guna mengamati program secara langsung dan dapat dianalisis secara mendalam. Model evaluasi kurikulum. Terdapat dua penggolongan model evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah model evaluasi kurikulum kuantitatif dan yang kedua adalah model evaluasi kurikulum kualitatif. Yang dimaksud dengan model evaluasi kurikulum kuantitatif adalah evaluasi yang berfokus pada hasil belajar karena dianggap sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan kriteria pokok bagi model-model evaluasi kuantitatif. Selanjutnya, model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kualitatif adalah model evaluasi yang berfokus pada proses belajar karena penuh akan deskripsi dan dianggap lebih bermakna dan dari model kuantitatif. Model evaluasi kuantitatif. Model evaluasi kuantitatif terdiri atas dua model. Yang pertama adalah model measurement dan yang kedua adalah model congruence atau penyesuaian. Model measurement adalah model yang mengukur perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual atau kelompok. Dari model ini, hasil evaluasi digunakan untuk membandingkan efektivitas suatu program atau metode pendidikan. Model congruence atau penyesuaian. Model ini adalah model yang mengukur kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan setelah terjadi. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan program bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak di luar pendidikan. Selanjutnya adalah model evaluasi kualitatif. Di dalam penggolongan model evaluasi kualitatif terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah model illumination atau penerangan atau penyempurnaan dan model educational system evaluation. Pada model illumination berarti model ini mengkaji mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, keunggulan, dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Model educational system evaluation berarti model yang membandingkan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi. Hasil dari model ini atau hasil dari evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input yang berarti bahan, rencana, dan peralatan, proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Kesimpulan pada presentasi kali ini, kurikulum yang sejatinya merupakan program-program yang hendak dicapai oleh pendidikan. Oleh sebab itu, perlu dikonsep dan diimplementasikan dengan baik untuk mengetahui apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum. Kurikulum hendaknya dievaluasi dari situlah dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan kurikulum.